Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng, dari lisan menuju kesadaran. Ini program baru dan sangat bahagia sekali untuk memulai program ini karena ini akan kembali ke 2012 di mana pertama kali saya ketemu Mas Sony itu dipertemukan oleh Quran. Nah, jadi ini kita lagi mengulang memori nih pembelajaran kita 13 tahun yang lalu ya Mas. Iya. Jadi 13 tahun yang lalu saya dipertemukan sama Mas Sony di sebuah pembelajaran karena pada saat itu lagi pengen beneran banget ngerti Quran itu seperti apa sih, dan dalam pembelajaran itu ketemulah Mas Sony. Nah, jadi di program ini, di pembelajaran ngaji bareng ini, kita akan review dari apapun yang kita hasil dari pembelajaran, sehingga kita bisa berbagi dari metode, dari tata cara, dari pemahaman. Intinya kita terus bertambah dan bertumbuh untuk saling menambah ilmu, dan yang paling terpenting adalah selalu mengupdate pemahaman-pemahaman. Nah Mas Sony, ini kan kita 2012 waktu awal belajar Quran, kok mau belajar Quran ngapain sih Mas waktu itu Mas? Jadi itu aku tuh tahun 2008 itu ya, aku pernah ngalamin peristiwa amnesia lah gitu ya. Oke, pernah diceritain ya? Ya, pernah diceritain gitu ya. Terus kemudian waktu amnesia itu kemudian saya memverifikasi pengalaman saya waktu amnesia itu dengan ke Mekah gitu. Lalu ke Mekah, lalu kemudian saya naik ke Gua Hiro, saya meditasi cukup lama, 8 jam gitu ya. Lalu kemudian setelah itu saya balik dari Gua Hiro ke Masjidil Haram. Lalu di situ saya berkontemplasi dan ada satu orang gitu yang saya lagi buka Quran kebetulan gitu. Lalu ada orang yang ngasih tahu saya bahwa akan ada guru yang akan datang gitu, untuk ngajarin saya. Oke. Itu kira-kira bulan apa itu Mei gitu ya. Ini Mei kan? Ya Mei. Lalu kemudian nggak berapa lama itu kira-kira bulan Juli Agustus itu di Agustus gitu saya diajak pengajian di daerah waktu itu di antara jeda itu saya ngelihat beberapa guru, jangan-jangan nih gurunya, jangan-jangan nih gurunya, ternyata pokoknya bukan, nyari aja ya. bukan. Sampai akhirnya saya ketemu seseorang bulan Agustus September itu namanya Pak Arif Mulyadi gitu. Pak Arif Mulyadi itu lagi ngasih pemahaman di daerah Tanah Kusir gitu. Oke, itu pertama kali saya ketemu beliau gitu. Nah Pak Arif ini metodenya kok mudah gitu, dan kok beda banget gitu sama yang lain-lain gitu. Jadi akhirnya kemudian saya datang ke rumahnya di daerah Bogor situ, dan mulailah saya menjadi muridnya beliau lah gitu untuk kemudian gimana cara belajar Quran. Nah itu kira-kira saya ketemu beliau lagi dari itu berarti Agustus, saya ketemu beliau lagi tuh di bulan Desember awal. Lama tuh saya kan waktu itu masih kerja ya Kang Abu ya, jadi ada bisnis trip, ada kemana-kemana gitu, jadi nggak sempet. Di Desember itu saya ketemu lagi di rumahnya Pak Arif, jadi saya ketemuan yang kedua tuh. Lalu kemudian akhir tahun saya liburan gitu, lalu awal 2009 saya ketemu lagi sama Pak Arif sekali lagi, dan di pertengahan Januari itu saya udah ngisi pengajian. Cepet banget gitu. Oke. Jadi dan pengajian itu by accident. Jadi waktu itu saya ngundang orang untuk ngisi pengajian, orangnya nggak datang gitu. Lalu saya bicara. Waktu saya bicara itu loh, kok saya bisa bicara Quran sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah baca gitu. Nih what's happen gitu loh, kok bisa gitu. Oke. Jadi ternyata pada waktu itu bisa langsung ngisi pengajian, dan akhirnya saya makin lama makin belajar sama Pak Arif dan teman-teman. Saya ketemu akhirnya sama Cak Nur, sama banyak deh Kang Iip segala macam tuh ya, Kang Ipai almarhum, macam-macam yang kebetulan jadi satu circle gitu di pemahaman Pak Arif Mulyadi ini. Nah, ada Kang Abu muncul gitu ya. Iya. Ada Kang Adipura gitu ya. Terus akhirnya kita jadi satu tim untuk membuat pemahaman Quran ini lebih mudah dengan cara yang ternyata ada di Quran semua gitu. Oh, itu menarik sih. Iya, banyak sekali dogma, doktrin, mindset saya tuh berubah total gitu. Ternyata orang yang dijanjikan di Mekah itu adalah Pak Arif Mulyadi yang benar-benar bisa membuka saya untuk membaca Quran dengan cara yang sangat mudah.
Wah, keren sih. Benar-benar. Ya, Kak Abu sendiri gimana? Nah, sama sih Mas. Jadi kan paling males ikut pengajian lah ya. Si Mamah tuh suruh ikut pengajian. Setiap ngaji tuh kayak yang ya balik lagi ya dongeng gitu loh Mas. Didongengin dan kadang-kadang kan nggak make sense, nggak masuk akal ya. Kadang-kadang aku cuma nemenin Mama gitu ya udah gitu. Nah di satu saat udah mulai bosen jadi udah mulai malas. Tapi waktu itu ada di satu momen aku ingat banget itu di Hegar Manah. Jadi kalau orang Bandung tuh pasti tahu Hegar Manah 10 lah. Itu apa ya? Induk semangnya pengajian gitu. Itu pokoknya pengajian besar di Bandung di Hegar Manah 10. Mama bilang antar pengajian dong dan yang ini gurunya seru lah. Ya udahlah ya gitu, tipikal lah paling gitu kan. Nah begitu pengajian aku nggak mau masuk Mas. Nah pada saat itu yang ngisi Kang Ipai almarhum. Nah, Zulfikar Lantoresano. Itu namanya emang unik sih. Nah abis gitu aku duduk di luar aja sambil udahlah santai gitu ya ngopi gitu. Tapi begitu aku dengerin, nah ini agak beda nih karena lucu Mas. Dia bisa menyampaikan satu ayat, dikaitkan ke ayat berikutnya, dikaitkan ke ayat berikutnya, dikaitkan lagi, dan setiap pertanyaan itu ada ayat. Nah, dari luar nih, aku mulai rada masuk Mas. Wah, ini menarik nih. Karena yang membuat aku menarik sebetulnya bukan kajiannya, bukan ayatnya. Yang membuat aku menarik pertama adalah kok dia bisa tahu ayatnya di sini, langsung aku pesulap Mas ya. Jadi ini triknya apa nih gitu. Langsung mikirnya ke situ. Ini triknya apa gitu. Kok dia bisa tahu si ayat ke sini loncat ke sini, dia nggak lihat catatan, dia nggak buka, tapi begitu nanya relate. Nah, di situ Mas, pertama kali begitu langsung ada pertanyaan, aku langsung angkat tangan tuh. Pertanyaan aku nomor satu Mas, gimana caranya kayak gitu. Jadi nggak nanya materi, tapi gimana caranya kayak gitu. Nah, dari situ mulai ngerti yang selama ini mungkin baca Quran hanya bunyi gitu ya, baca Quran tuh cuman dihafal. Dan sejujurnya hampir usia berapa tuh 20 something, 25 something gitu ya. Aku tidak bisa menjadikan Quran sebagai pedoman karena nggak ngerti sama sekali isinya bahasanya, gitu. Kan? Bahasanya. Meskipun hataman sering gitu ya, kita punya acara simaan yang bisa hatam dalam sehari rame-rame dan seterusnya. Tapi kering gitu Mas. Nah setelah ngerti dari Kang Ipai ini, mulai dipelajari, ya ampun ternyata baru ngerti bahwa Quran dimudahkan dengan bahasa, bahwa Quran itu ternyata berkaitan satu sama lain, dan intinya aku yang paling mind blowing adalah Quran adalah pedoman bagi manusia gitu. Wah, iya benar. Itu tuh, kan aku dulu mindsetnya dari pelajaran Ebtanas, zaman aku Ebtanas, kitab suci umat Islam, Quran, Injil, Tripitaka, Quran. Mindsetnya bahwa Quran tuh untuk orang Islam gitu. Betul. Tapi begitu buka Qurannya sendiri, nah ternyata banyak hal yang beneran aku baru tahu selama pegang Quran. Nah di situ yang mungkin juga kalau bicara tentang riset sampai hari ini, itu yang mengawali kenapa nih ya kok Quran banyak dibunyikan tapi tidak terimplementasikan karena ya itu tadi. Kita cuma diajarin hanya bunyi hafal tapi nggak ngerti bunyinya apa dan bahasanya susah. Dan melalui metodologi ini jadi ya memudahkan dan akhirnya ya belajar sampai akhirnya aku tuh mulai 2010 berarti aku ketemu 2 tahun setelah itu baru ketemu Mas Sony di 2012 tuh ingat banget. Iya 2012 something lah gitu. Kamu masih syuting di RCTI. Di RCTI itu masih sama Mas syuting Bali gitu kan waktu itu sampai pokoknya waktu belajar ke rumah Mas Sony datang jam 8 pulang jam 2 gitu. Wah itu seru banget dan nagih gitu ya kayak haus banget ternyata ayat ini juga punya spektrum yang luas, ayat ini punya pemahaman yang luas dan akhirnya ya itu tadi bahwa ternyata satu demi ayat bisa terangkai. Nah itu makanya dari sekitar 2010 kalau Mas Sony beberapa bulan gitu ya, aku mungkin baru 2013, 2014 tuh baru bisa nyampein lah ya gitu. Maksudnya ternyata ada komunitas-komunitas yang juga perlu pemahaman ini yang lebih dalam gitu Mas. Betul. Nah akhirnya ya udah dari situ beneran mencintai Quran bukan hanya sebagai buku, bukan hanya sebagai bacaan tapi this is guidance gitu. Betul. Akhirnya kan 2013-2014 aku bikin buku Hukum Langit namanya. Nah buku Hukum Langit itu perjalanan dari nggak ngerti sampai lumayan belajar sampai ngerti dan itu membuat opening lah gitu ya bahwa ternyata semua orang tuh bisa menyelami Quran gitu Mas. Iya bisa. Itu yang menarik Mas. Menarik banget. Karena kan selama ini dogma doktrinnya gitu ya harus ini dulu meskipun nanti kita tahu juga kita saling melengkapi gitu dan terutama buat aku obstacle yang paling besar adalah bahasa kan. Bahasa ya. Waktu itu mikir gini Mas, kalau belajar bahasa dulu perlu 5, 6, 7 tahun misalnya 10 tahun terus
ya nggak ngerti isinya dan seterusnya. Nah ternyata metodologi yang diajarkan oleh Pak Arief Mulyadi ini yang disebut ayat bil ayat ini ternyata wah ini at least selama kita belajar juga, mendalami juga. Tapi yang menurut aku adalah kita bisa simultan paham ngerjain gitu. Paham ngerjain kan yang pemahaman aku ya bahwa Quran itu kan outputnya jadi perilaku gitu loh Mas. Betul. Dan gimana akan jadi perilaku kalau nggak ngerti gitu. Nah di situ jadi quote and quote kecanduan gitu ya. Kecanduan ayat gitu. Ketemu Mas Sony punya perspektif yang berbeda, ketemu Cak Nur punya perspektif yang beda. Aku pernah sebentar mondok di Babu Salamnya Cak Fauzani misalnya. Kan wah Fauzani ya kiai besar lah ya dia yang secara struktur bahasa apa. Wah, jadi ternyata selama ini pengetahuan tentang Quran yang dari kecil dikasih tahu bahwa ini pedoman, nggak ada apa-apanya karena boro-boro menyelami isinya, boro-boro mau menjadikan pedoman yang sesungguhnya, orang pemaknaannya aja nggak paham gitu. Nah, di situ meluaskan paradigma bahwa ternyata Quran tidak didesain untuk dihafal aja misalnya. Sebenarnya nggak ada perintah menghafal. Nggak ada perintah sih memang sih ya. Cuman yang kita tahu kan itu ya Mas ya, suruh dihafalin dan gitu. dihatamkan. Nggak ada perintah nggak ada perintah hatam juga ternyata gitu ya. Kalau kita mau ngelihat merujuk ke ayat-ayatnya dan ternyata ya itu tadi, oh beneran di konteks ini ternyata aku bisa lebih menyadari bahwa oh konteks di mana pedoman tuh benar-benar bisa dipahami dengan bahasa yang mudah, pemahaman yang sederhana dan lebih mengedepankan action dan perilaku gitu. Itu sih Mas. Ya betul. Itu yang menarik sih. Betul. Di awal-awal aku belajar ini gitu. Ya sampai akhirnya kan ya udah berapa tahun? 14 tahun lah ya. Ya. Dan saya pernah ngobrol juga sama Pak Arief itu kan, saya tanya juga, Bapak belajarnya dari mana gitu. Dia belajarnya dari tukang pisang. Tukang pisang selalu. Tukang pisang yang nggak ngerti, bukan kiai, bukan ustadz gitu. Ya tukang pisang yang datang ke rumahnya dan akhirnya diajarin pakai lidi gitu di tanah gitu. Iya. Dan tukang pisang ini ngerti semua gitu. Tuh. Tentang Quran gitu. Terus Pak Aris juga nanya, kayak pertanyaan Kang Abu juga, kamu belajarnya dari mana gitu. Terus bener. Ya pakai ya ini semua ada di Quran gitu. Iya. Lalu Pak tukang pisang ini bilang, coba kamu beli Quran gitu. Terus Pak Aris beli Quran yang bahasa Arab doang itu, yang cuma isinya Arab doang. Terus ini Qurannya, si tukang pisang bilang itu teh bukan Quran. Coba kamu baca ngerti apa enggak? Katanya Quran petunjuk. Kalau dibaca nggak bisa menunjuki kita kan bukan petunjuk berarti. Akhirnya si tukang pisang ini beliin Pak Arief Quran, yang ada terjemahannya. Dan dari situ, nah ini baru Quran karena kamu baca kamu ngerti gitu. Kalau kamu baca sesuatu yang nggak kamu ngerti, ya gimana mau menunjuki kita gitu, padahal kita nggak bisa paham, nggak bisa pelajari gitu. Dan akhirnya ya maaf itu saya dulu ya, kita nggak usah cerita orang lain di Indonesia di mana saya aja gitu. Diajarin dulu kan, saya pernah sekolah Islam juga, itu Quran itu harus dibaca untuk dapat pahala gitu. Benar. Lalu dihafalkan gitu, padahal membaca untuk dapat pahala tuh nggak ada di Quran. Benar. Baca Quran tuh niatnya, motivasinya dapat petunjuk, bukan dapat pahala gitu. Benar. Dan untuk dipahami gitu, untuk bisa dilaksanakan gitu ya. Lalu disiarkan untuk jadi way of life gitu. Nah kalau dari bacanya aja udah ngerti bahasanya, gimana mau jadi petunjuk gitu. Dan dihatamkan berkali-kali gitu. Kang Abu lucu deh, saya pernah di tempat tinggal saya dulu di daerah Jaten situ ya. Saya di masjid itu ada setiap hari ada orang tua gitu yang tiap hari baca Quran terus di situ. Lalu kemudian dari pagi sampai malam gitu. Terus saya tanya, Bapak apa saya pensiunan gitu? Saya ini mau niat setelah saya pensiun saya mau khatamin Quran sebanyak-banyaknya gitu. Terus saya nanya, udah berapa kali khatam? 500 kali gitu. 500 kali khatam Kang Abu. Gila. Terus saya nanya, ya ini isinya apa? Dia nggak ngerti Kang Abu. Jadi udah 500 kali khatam Quran tuh, isi Quran itu apa nggak ngerti gitu. Ya ini kan buat dibaca supaya kita dapat pahala. Loh, bukankah ini petunjuk gitu ya untuk dilaksanakan gitu ya? Kalau Pak Arief dulu malah ngomongnya, pahala dari mana kalau cuma baca gitu kan? Bener. Pahala itu adalah, pahala kan karma ya. Konsekuensi dari action kan? Dari perbuatan. Kalau hanya sekedar dibaca nggak dilaksanakan, ya
pahalanya apa gitu. Bener. Gitu kira-kira gitu. Bener. Tapi kan ya itu tadi Mas, aku juga kan korban dogma doktrin lah ya. Saya nggak usah ngomongin orang lain lah. Sempet meyakini bahwa begitu baca tuh dapat. Tapi tuh kering gitu loh Mas. Kering tuh dalam artian ini kalau dibaca terus apa sih gitu? Iya. Gimana ini jadi petunjuk sementara ya itu tadi itu sangat mengganggu pikiranku bertahun-tahun sebelum ketemu Kang Ipai pada saat itu gitu ya. Karena ya balik lagi ya waktu itu beneran yang mind blowing buat aku tuh adalah ya kalau ada orang ngomong nggak ada cross checknya, nggak ngerti isinya, kan orang bisa ngomong sebebas-bebasnya, dalam tanda petik kita juga perlu hati-hati lah gitu. Betul. Kira-kira ada validasi dan ada ya dalam tanda petik kita belajar juga perlu ada landasan lah misalkan begitu gitu. Nah itu tadi Mas benar yang tadi aku mengalami juga sih ketika pahala lah karena habis baca tuh memang apa namanya ada rasa gimana gitu, euforia lah ya gitu ya kira-kira. Tapi ya itu tadi kekeringan dan nggak dapat banget deh gitu ya. Ini tuh apa sih maksudnya? Kan sebenarnya baca sendiri terjemahannya misalnya Mas, pusing ini tiba-tiba tuh dari awal Al-Baqarah awal ngomongin takwa, ngomongin iman, terus ngomongin orang munafik, tiba-tiba cerita Musa, tiba-tiba cerita Ibrahim. Itu gimana sih? Gimana pengen pahamnya gitu? Dan nah yang ya mungkin ini subjektif banget dan saya gitu ya untuk konteks ini sangat nyaman dengan metode karena kata kuncinya bukan pada bagaimana hafal dan membunyikan, tapi jadi way of life itu beneran gitu Mas. Iya. Beneran bahwa ngerti dikerjain dan untuk basic ketika mengerjakan tahu dalilnya kan sesuatu hal yang pada saat itu ya, wah ini yakin akhirnya gitu loh Mas. Yakin bukan katanya, bukan pokoknya, ada loh di kitabnya gitu. Dan habis itu ketika banyak ngobrol, ya sorry itu sih aku harus ngomong banyak karena faktanya begitu. Ya kayak yasinan gitu, kayak baca Al-Kahfi gitu. Itu membunyikan tapi begitu ngomongin esensi, lah itu kan di Yasin ada yang tiap yasinan kita baca tapi orang nggak ngerti isinya gitu. Betul. Nah di situ mulai oke. Jadi itu sebenarnya concernnya R.A. Kartini juga. Betul. Waktu dia belajar sama gurunya, betul. Namanya Kiai Soleh Darat. Waktu itu Kiai Soleh itu ngajarin tentang tafsir dan menunjukkan ke R.A. Kartini bahwa Quran tuh isinya kayak gini loh. Lalu R.A. Kartini tuh tercengang gitu ya. Wow, ternyata Quran tuh indah banget. Indah sekali gitu. Tapi kok nggak ada orang menerjemahkan, karena pada saat itu menerjemahkan Quran tuh nggak boleh kan? Betul. Kan Quran katanya memang boleh dibaca, tapi nggak boleh diterjemahkan. Harus tahu artinya. Nggak boleh tahu artinya itu. Jangan-jangan tuh taktik Belanda lagi supaya nggak kebuka ya. Lalu kemudian kemudian kayak Soleh atas saran R.A. Kartini dia menerjemahkan Quran dalam bahasa Jawa gitu. Nah, mulai di situ orang mulai ngerti artinya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa paham Quran itu, ini benar-benar way of life nih, tuh. Dan dulu Pak Aris kok bilang itu Shadaqallahul Azim, setelah baca Quran maha benar tahu dari mana gitu. Itu menok. Ya kan Shadaqallahul Azim. Apa artinya? Wah, lu kalau bisa apa kita tahu isinya dan maha benar Allah tuh benar itu kalau udah terbukti menjadi kenyataan gitu. Benar Mas. Pengalaman gitu. Benar. Baru kita bilang Shadaqallahul Azim gitu. Betul. Bukan dari baru baca udah Shadaqallahul Azim. Kan kita nggak tahu. Betul. Belum. Jadi berimannya tuh baru sekedar hal-hal yang belum diketahui, dipahami gitu. Betul. Memang itu penting ya di awal. Tapi harus jadi pemahaman dan jadi pengalaman gitu, dialamin semua apa-apa yang ada di kitab ini. Betul. Gitu. Dan dari pemahaman ini aku menyadari bahwa buku ini tuh informasi, kitab ini tuh informasi gitu. Nah, informasi ini ketika kita mengamalkan dan melakukan, jadi terkonfirmasi. Iya. Jadi konfirmasinya bukan bunyi, tapi ngalamin. Betul. Oh gitu sih Mas. Pengalaman. Gitu. Dan ya Kang Abu, saya, teman-teman udah membuktikannya over time kan, secara waktu. Jadi kalau di surat Quran tuh 38 ayat 88 tuh, kamu akan mendapat kebenaran Quran ini beberapa waktu lagi bukan setelah membaca, tapi setelah beberapa saat lagi setelah mengalami gitu. Betul. Mengalaminya gitu. Jadi kita bersyukur banget dalam hidup ini tuh kita dihadirkan guru-guru yang dan teman-teman kayak gini yang benar-benar bisa saling
belajar gitu ya. Dan satu tagline yang paling saya suka di pemahaman metode ini adalah nggak ada guru murid. That's it. Pak Arif selalu bilang kita nggak ada guru, nggak ada murid, gitu, sama-sama belajar. Padahal beliau tuh, kalau menurut saya udah guru banget gitu, tapi dia melarang kita manggil guru gitu. Benar. Dan itulah yang kita terapkan juga di sekarang kan. Benar. Itu kira-kira gitu. Jadi kita belajar bareng terus. Belajar bareng aja terus gitu. Tapi momen yang paling sangat mind blowing saat itu ya Mas ya, menyadari satu di 2949 tuh kalau ada kata-kata balayatum baina fisudur. Oh itu Mas. Benar. Buset. Kok fisudur ya? Kok di dalam di ya? dalam. Wah, jadi ini apa? Jadi mana gitu? Itu kan, wow itu yang beneran bikin nggak bisa tidur lumayan lama tuh. Yang selama ini, bener. Yang selama ini kan dogma tuh ininya gitu loh, secara bukunya gitu. Tapi ternyata belakangan ngerti bahwa kitab suci, yang suci bukan bukunya, tetapi ada sesuatu yang disucikan quote and quote gitu. Betul. Wah itu menarik sih Mas. Dan ini benar-benar ngerubah dogma banget. Ya. Sebagai contoh misalnya gini, dulu kalau baca Quran pengennya dapat pahala, mau puasa gitu, ramai-ramai baca Quran pengen dapat pahala karena pahala berlipat gitu. Sebenarnya di Quran nggak ada kata-kata dapat pahala, dapat petunjuk. Dan kalau baca, misalnya dulu kita baca cepet-cepet gitu, karena satu huruf satu pahala. Gitu. Lalu kemudian dengan adanya ini petunjuk kita baca perlahan-lahan sesuai dengan ilmu Allah di Quran itu perlahan-lahan karena kita mau dapat petunjuk, mau paham gitu. Betul. Lalu kemudian kita nggak baca Quran untuk ngapalin gitu karena perintahnya ngapalin nggak ada kan. Tapi kita pengen paham, pengen melaksanakan, pengen syiarkan, pengen mengalami gitu ya. Jadi mindset ini misalnya sebagai contoh tadi Kang Abu bilang Al-Quran ini adalah kitab suci. Dulu kan mindsetnya kalau pegang Quran harus wudu dulu. Betul. Ya kan? Betul. Lah Quran saya kan di handphone sekarang. Saya tiap pegang handphone saya wudu gitu. Kan lucu gitu kan. Nah, sebenarnya yang dimaksud mensucikan itu kan bukan fisiknya tapi hatinya. Dan di situ yuzakim itu menumbuhkan, sebenarnya lebih cocok menumbuhkan. Betul. Di surat 56 ayat 7779 itu tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang ingin menumbuhkan kesadarannya gitu. Jadi kalau nggak akan tersentuh oleh kitab ini. Tersentuh hatinya kan. Benar. Jadi wah manusia itu berubah total. Oh ada sadis. Kayak tadi Kang Abu bilang Quran itu di dada. Terus saya berpikir Nabi Muhammad dulu mengatakan hada siratim mustaqim gitu, atau tilka ayatu kitabum mubin gitu, atau dikatakan zalikal kitabul la raiba fi. Itu kan kata-katanya ini adalah, itu adalah, betul. Ini kan. Nunjuk sesuatu. Dan bukunya waktu itu belum ada. Benar. Kan adanya baru 12 tahun setelah dia wafat dibukukan zaman Khalifah Utsman. Ini berarti barangnya belum ada nih. Betul. Dia nunjuknya kemana? Benar, Pak. Kan ke sini gitu. Jadi kira-kira ngomongnya hada siratim mustaqim. Ini loh, di sini loh. Benar. Itu. Benar. Jadi ini yang harus dibuka dulu nih sebelum kita, ini tuh artinya hati, pikiran, persepsi, dogma, doktrin tuh dibuka gitu. Betul. Kalau tertutup kan di Al-Baqarah ayat 1 sampai 11-an itu 17 itu dibilang ini orang mendapat petunjuk cirinya gini, lalu disambut orang yang kafir itu cirinya gini. Jadi syarat untuk bisa ini nih harus open mind and open heart. Betul. Terbuka hati dan pikirannya gitu. Dan open belief satu lagi Mas. Iya. Karena kalau terbenci dengan itu dogma kan konteksnya di belief tuh. Makanya ini buat rasul yang ummi. Tuh. Juga buat umat yang ummi gitu. Jadi di surat 7 ayat 157 158 atau di surat 3 ayat 20 itu Quran itu diturunkan dibacakan oleh rasul yang ummi. Tuh. Untuk umat yang ummi. Ummi itu bukan buta huruf. Ya. Nanti dibuka lagi. Kita belum buka-buka ayat ya, tapi ini baru teaser dulu nih. 2 ayat 78 itu artinya ummi itu artinya buta kitab. Jadi kita tuh harus bebas konsep tuh. Jangan terjebak dogma dan doktrin kalau mau pelajarin ini dengan benar gitu. Karena itu menutup gitu. Harus ummi gitu sikap. Betul. Nah itulah yang kita diajarin dulu kan. Dan yang aku seneng apa coba Mas? Pembelajaran ini selalu ngajak mikir Mas. Nah benar. Jadi Kak Arif tuh nggak pernah ngasih jawaban, tapi beneran pikir gitu. Yang akhirnya aku terlatih untuk selalu mau menggunakan kritikal gitu. Oh ini ke sini, nggak ada jawaban gampang yang gini.
Udah lah, lu mikir dong, kan Pak Arif gitu ya, bahasanya tuh seru banget lah ya. Oh gitu lah kira-kira. Itu kalau ingat Pak Arif tuh almarhum udah deh. Nah jadi maksudnya udah kita masuk ke pemahaman, kita dilatih berpikir, kita dilatih kritis, dilatih berdialektika, ya akhirnya apa? Menggugurkan dogma, doktrin, dongeng, dogma, doktrin, dongeng. Dan balik lagi Mas, untuk melepaskan itu semua kan hal yang nggak mudah kalau nggak mau berpikir gitu. Iya. Dan akhirnya juga ngerti banget kenapa Quran itu tatafakarun, takkilun gitu ya, untuk orang yang mau berpikir. Dan mentadaburi itu kan merenungkan gitu ya, bahwa konteksnya ya kalau kita tidak menggunakan logik tuh gimana gitu. Tadabur ya betul. Iya kan. Dan sementara kan selama ini nggak usah dipikirin, ikutin aja. Nah itu juga kan agak kontra lah quote and quote ya pada saat itu waktu awal-awal gitu. Tapi ya balik ya, semua ke bagaimana pertumbuhan kesadaran masing-masing sih. Itu aja Mas, aku terima kasih banget Mas. Sama-sama, saya terima kasih banget. Ini sebenarnya ya kalau mau ngobrolin dari awal pembicaraan awal Mas Sony, ini kayak the Javu in our past life, in this life. karena sebenarnya program ini yang pengen beneran di awal untuk ada gitu. Tapi ternyata ya balik lagi ya, semua keberadaan juga kan apa yang terjadi juga ya seiring dengan pertumbuhan dan jatuh temponya lah gitu. So thank you Mas Sony, ini introduction yang sangat membuat kita back to missing memories ya, memori-memori yang sangat indah awal-awal belajar gitu. Dan teman-teman, seperti apa yang sering kita ulang-ulang juga bahwa kita di sini sesama murid, kita tidak mau mengajarkan, kita bukan paling benar juga, dan yang paling penting adalah semoga apa obrolan kita dalam konteks apapun menambah puzzle. Kita tidak berbicara benar atau salah, tetapi sama-sama menjadi teman bertumbuh. Jadi selamat menikmati ngaji bareng di episode-episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.